Polisi mengejar pelaku pembakaran dan perusakan 3 kendaraan polisi di Pondok Rangon Harjamukti, Depok. Selain pengejaran pelaku perusakan dan pembakaran, polisi juga fokus pada pemeriksaan TS yang merupakan ketua ormas yang ditangkap. Sebelumnya mobil polisi dibakar dan dirusak oleh sekelompok orang saat akan menangkap TS. Ketua ormas TS ini ditangkap polisi dalam kasus tindak pidana perusakan dan kepemilikan senjata api. Sebab TS ini diduga menyerobot lahan milik perusahaan properti dan mengancam dengan menggunakan senjata airsoft gun. Pada Jumat dini hari lalu, sekitar pukul 1:30 pagi, perlawanan sudah terjadi saat polisi datang untuk menjemput TS. Ketika terlapor berada di mobil polisi untuk dibawa ke Polres Depok, kendaraan ini dikejar massa dan aksi pembakaran serta perusakan mobil polisi pun terjadi. Tidak ada korban luka. TS beserta barang bukti airsoft gun ini kemudian diamankan. Yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga. Komisioner Kompolnas Khairul Anam akan memeriksa prosedur polisi saat menangkap pelaku TS, ketua ormas yang berujung pembakaran pada mobil polisi. Dalam hal ini, Khairul Anam bilang penegakan hukum harus dilakukan. Kasus ini tantangan berat bagi penegakan hukum, jadi siapapun pelakunya yang melakukan perlawanan, apalagi kalau informasi awal ya, ini awal yang masih mau kita telusurin, apakah ini berkaitan dengan ormas ataukah tidak. Kalau itu berkaitan dengan ormas ya sudah, tegakkan aja hukum siapapun yang melakukannya. Saya kira ini kebutuhan kita bersama, di samping memang kami akan juga ngecek soal SOP. Informasi lain, Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan seorang WNI asal Bekasi, Jawa Barat ke rumah aman. Langkah ini dilakukan oleh LPSK karena sang WNI mendapat ancaman verbal pasca menceritakan pekerjaan dan resiko yang diterimanya saat dijebak bekerja sebagai admin marketing judi online. Seorang warga Bekasi yang pernah bekerja sebagai admin marketing judi online di Kamboja dibawa ke rumah aman oleh LPSK pada Sabtu dini hari. Upaya ini dilakukan oleh LPSK setelah WNI yang merupakan korban TPPO ini mendapatkan ancaman verbal pasca pernyataannya di salah satu media televisi yang menceritakan pengalaman dan resiko yang diterimanya saat bekerja di Kamboja. Sebelumnya, korban ini diiming-imingi temannya bekerja di Kamboja sebagai video editor. Tapi justru korban dipekerjakan sebagai admin marketing judi online. Upaya untuk pulang ke Indonesia pun harus ditempuh korban dengan menabung agar dapat membayar uang denda atau tebusan. Ini tuh udah diedit sama dia. Iya, udah diedit. Memberikan perlindungan darurat kepada saudara FF, salah satu korban TPPO judi online di Kamboja. Jadi saudara FF ini karena pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta kemudian mendapat ancaman verbal melalui Instagram pribadinya. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan LPSK yang bisa memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban tidak pidana, maka kita bisa memberikan perlindungan darurat dan kita segera menghubungi yang bersangkutan dengan beberapa tim. Universitas Indonesia membekukan kegiatan akademik mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS berinisial MAES. Langkah ini terkait dugaan asusila yang dilakukan MAES terhadap mahasiswi di rumah indekosnya. Pihak UI menyesalkan dugaan asusila yang dilakukan dokter PPDS MAES, meskipun pihak kampus belum menerima laporan resmi dari korban.
Menindaklanjuti kasus ini, UI membekukan seluruh kegiatan akademik MAES hingga ada ketetapan hukum yang sah. Pihak UI juga mendorong korban untuk melapor agar pengusutan kasus ini lebih transparan. Universitas Indonesia tentu sangat prihatin dan menyesalkan ya adanya laporan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami, dan hal ini kami menganggap hal yang serius dan harus segera ditindaklanjuti. Tentu UI akan menunggu putusan hukum tetap ya, baru kami akan mengambil keputusan mengenai status permanen status mahasiswa tersebut, yang tentunya kegiatan mahasiswa tersebut akan dibekukan saat ini menunggu proses hukum yang berlangsung. Dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis ini nekat merekam seorang mahasiswi saat mandi di sebuah kamar indekos di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku mengintip korban dengan memasang kamera di ventilasi kamar mandi. Bersama sejumlah rekannya, korban membekuk pelaku dan menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Imron Fadilah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.